Hai guys, kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron Cinta di Dalam Perjodohan episode 46. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain, selalu sehat, selalu banyak duit dan selalu terhindar dari orang-orang yang ingin berbuat jahat. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai. Ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Cemura yang lagi emosi mendengar ucapan Hendra soal Azka mau memukul Hendra. Gio pun buru-buru menenangkannya. Namun Cemura malah bilang, "Mama nggak bisa tenang." Cemura pun lalu menatap Hendra sambil bilang, "Hendra, saya mohon, jangan sakiti anak-anakku. Aku pernah punya salah sama Azka, tapi itu sudah termaafkan oleh Azka. Aku menyayangi dia. Dan aku akan melakukan apapun untuk melindungi anak-anakku. Kalau kamu benci aku, cukup kamu benci aja aku, tapi jangan anak-anakku." Hendra hanya tersenyum kecut dan menatap dingin Cemura. "Kamu sudah nggak penting lagi dalam hidupku Cemura, tapi Azka dia jauh lebih penting, karena itu aku menginginkan nyawanya secepatnya." Cemura dan Gio pun jadi kaget. Gio lalu tanya, "Apa salah Azka? Kalau soal ganti rugi perusahaan kamu, kami bisa ganti." Hendra jawab, "Ganti rugi uang, itu masalah terlalu sepele buat saya. Ini jauh lebih besar, Azka sudah seenaknya ikut campur urusan saya." Gio tanya, "Jelaskan urusan apa?" Hendra yang terlihat emosi lalu jawab, "Dia sudah seenaknya bebaskan orang yang bermasalah dengan saya. Padahal dia tidak ada hubungan apa-apa dengan orang tersebut." Gio dan Cemura terkejut dan bingung. Cemura lalu tanya, "Siapa orang itu? Siapa yang Azka bebaskan?" Hendra sambil menatap tajam lalu jawab, "Dengar baik-baik, kalau kalian mau saya ampuni Azka, bawa ke sini orang yang sudah dibebaskan Azka. Bawa Rista, kakaknya Renata kembali kepada saya kasih kalian waktu 1 hari." Gio dan Cemura jadi makin bingung. Sementara itu Naila yang ada di lobi apartemen Azka, terus pegangin tas ranselnya Azka. Azka pun jadi kesal dan meminta Naila mengembalikan tasnya. Namun Naila malah gelengkan kepala. Azka makin kesal. "Saya mau kejar pesawat. Kamu mau ganti tiket saya, kalau angus?" Naila jawab, "Iya nggak apa-apa, saya ganti, kan saya mau gajian." Azka tanya, "Emang gaji kamu sampai 12 juta? Naila kaget dan bingung. "Kok mahal?" Azka jawab, "Makanya jangan sok kamu. Cepat tas saya." Azka pun lalu mau merebut tas dari tangan Naila. Namun Naila langsung mengelak sambil bilang, "Nggak apa-apa saya ganti, bisa dicicilkan." Azka pun jadi makin kesal. Sementara Naila malah tersenyum sambil bilang, "Pak, kenapa sih harus sejahat itu sama Bu Renata?" Azka kaget dan malah balik tanya, "Jahat apa? Kalau nggak tahu jangan asal bicara." Naila jawab, "Bapak umpetin kakaknya Bu Renata kan?" Azka pun jadi menghela nafas dan bilang, "Saya itu memberi harapan buat Renata untuk bisa bertemu kakaknya, hanya saya tunda mengembalikannya." Naila jawab, "Tapi Bu Renata ingin kakaknya sama dia Pak. Di mana-mana kakak ya kumpulnya sama adiknya Bapak, ini aneh." Azka menjawab sinis, "Kamu yang aneh. Nggak tahu persoalannya, merasa paling tahu. Saya janji sama dia untuk mendapatkan kakaknya dari Hendra. Saya sudah penuhi, saya hanya tagih janji dia ke saya. Salah saya di mana?" Naila kaget dan jadi penasaran. "Janji apa Bu Renata, Pak?" Azka malah jadi makin kesal. "Banyak nanya kamu. Saya jelasin juga kamu nggak akan ngerti. Kamu kembalikan tas saya atau saya laporkan security." Naila pun jadi bete. "Ih Bapak gitu banget seneng ya lihat saya diarak ke pos satpam." Azka jawab, "Kamu yang buat. Gara-gara sini tas saya." Naila sambil manyun akhirnya mengembalikan tas ranselnya Azka. Azka pun lalu pergi.
Naila jadi tersenyum dan kemudian teriak memanggil Akza. Azka pun menghentikan langkahnya sambil membalikan badannya sambil tanya. Apa lagi? Naila sambil senyum-senyum lalu perlihatkan paspor Azka di tangannya. Azka kaget. Sementara Naila malah tersenyum dan bilang, biar bapak nggak bisa pergi jauh. Azka pun jadi jengkel. Sementara itu Naila lalu pergi sambil bawa paspornya Azka. Tiba-tiba Tere muncul kagetin Naila segitu serunya lihat paspor karena foto orang yang lagi disayang-sayangnya ya. Naila kaget dan jadi gregetan. Sementara Tere lalu bilang, tapi emang iya, kan Pak Azka yang berhasil naklukin hati kamu cinta dia kan? Naila pun jadi mikir dan akhirnya jawab. Kalau nanya cinta aku bingung, Mbak. Aku seumur-umur kan belum pernah pacaran. Cinta itu gimana? Tere jawab. Gimana ya yang jelas sih pengen selalu bersama terus selalu dipikirin. Apalagi ya kamu ingin selalu bikin dia bahagia perasaanmu gitu nggak? Naila sambil terus mikir lalu jawab. Nggak tahu, Mbak, kalau ditanya gitu yang jelas, aku nyaman sama dia. Tere pun jadi tersenyum dan bilang itu udah lebih dari cukup. Nyaman itu tanda kamu suka bersamanya. Naila sambil kembali lihatin paspor Azka jadi senyum-senyum lagi. Tere pun lalu bilang udah jangan bahas Pak Azka terus kamu enak, bisa baper, Mbak, masih single. Kita makan aja gimana lama kan kita nggak makan bareng. Naila mengangguk dan mereka pun lalu pergi makan di penjual makanan kaki lima. Sambil makan, Naila lalu tanya. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama Bu Renata? Ada masalah apa, Mbak? Sampai ribut seperti tadi sama Pak Azka. Tere jadi menghela nafas panjang dan bilang, Nay, Mbak minta kamu jangan tanyain terus masalah itu ya, kita harus bisa pisahin masalah kerjaan dan persahabatan kamu ngertiin posisi Mbak juga. Mbak harus bisa jaga rahasia atasan Mbak. Naila mengangguk. Iya Mbak maafin aku. Aku paham kok. Malamnya, Tomorrow yang sudah berada di rumah Gio, mondar-mandir gelisah kabar dari Gio namun hingga sekian lama, Gio tak kunjung datang. Tomorrow pun jadi makin gelisah dan akhirnya mau telepon Gio namun di saat yang sama terdengar ada yang mengetuk pintu rumah. Tomorrow pun tercekat dan bergegas bukain pintu, mengira Gio yang datang. Namun yang datang ternyata Azka. Tomorrow kaget dan langsung pegang tangan Azka. Astaga, Azka. Kamu tahu nggak? Gio lagi cari kamu ke apartemen kamu. Azka malah terdiam dan menatap Tomorrow dengan tatapan nanar. Tomorrow pun jadi heran dan sedih. Ada apa, Azka? Kenapa kamu harus bermasalah dengan orang seperti Hendra? Kamu tahu, saya dan Gio cemas banget mikirin kamu. Azka jawab. Saya hanya ingin melindungi orang yang pantas saya lindungi. Tomorrow jadi menghela nafas dan bilang, saya nggak mau kamu sendirian, kamu di sini aja dulu ya. Kita ini keluarga, Azka. Dan keluarga itu harus saling jaga. Ibarat anggota tubuh. Satu sakit, yang lain juga ikut sakit. Azka jawab, saya bisa sendiri. Tomorrow lalu tanya, kalau bisa sendiri, kenapa kamu kemari? Azka jadi terkesiap. Namun Azka berusaha bersikap tenang dan mengalihkan pandangan ke arah lain. Tomorrow kembali bicara. Saya yakin, jauh di lubuk hati kamu. Kamu mau mengakui atau tidak, kamu sudah menganggap saya dan Gio keluarga kamu. Azka terdiam. Tomorrow pun jadi tersenyum, mengajak Azka duduk sambil bilang jika dia akan telepon Gio. Sementara itu Naila dan Tere kini sudah berada di depan kafe yang sudah tutup dan tampak sepi. Tere lalu tanya, kamu beneran tinggal di sini? Serius, Nay? Naila jawab, nggak punya pilihan, Mbak, tapi semoga aja gajian nanti bisa cukup buat ngekos. Nggak enak juga nebeng rumah orang begini. Tere lalu tanya, bos kamu, nggak masalah? Naila jawab, nggak, baik-baik aja. Lagian bos aku suka kok. Soalnya, sebelum tidur, aku suka beres-beres jadi pagi mereka dateng, semua udah rapi dan bersih.
Tere pun jadi kagum sama Naila. Hebat kamu, Nai, semangat kamu. Itu, lo, Mbak, kagum banget. Ini nggak gampang lo. Naila jawab. Aku sih ngerasa hidup itu ibarat air, Mbak, aku cuma ngikutin kemana takdir membawa hidup aku. Anggap aja ini perjalanan menuju titik akhir. Dan aku lagi nikmati prosesnya, untuk pendewasaan hidup. Tere makin kagum dan bilang. Seneng dengernya, bijak banget deh kamu. Tapi yang terpenting, Mbak, iri banget sama semangat juang dan kerja keras kamu. Di saat yang sama tiba-tiba terdengar suara mengagetkan dari atas Caf. Tere dan Naila kaget. Mereka refleks melihat ke arah asal suara dengan wajah tegang. Sementara itu Gio akhirnya sampai rumah. Gio pun jadi lega melihat Azka sudah ada di sana bersama mamahnya. Gio lalu bilang, astaga, aku cari kemana-mana akhirnya ketemu di sini. Untung mama telepon, kalau enggak aku bisa enggak pulang semalaman, keliling Jakarta cari kamu. Azka jadi haru. Namun seperti biasa, Azka tidak menunjukkan perasaannya dan malah menjawab kaku, nggak usah berlebihan. Saya cuma mampir. Gio jadi heran. Cuma mampir? Azka mengangguk. Sementara itu Cemara lalu berdiri sambil menatap Gio dan bilang, Gio, kamu bujuk Azka, deh. Dia harus di sini. Mama takut terjadi apa-apa lagi sama dia. Kalau dia di sini, kita bisa saling jaga. Gio sambil menatap Azka lalu jawab. Betul banget tuh. Kamu keluarga kita. Jadi nggak boleh sendirian. Apalagi ada kasus beginian. Azka jadi menghela nafas dan menjawab bete. Bawel banget sih. Berisik. Tapi karena dipaksa, ya udah. Saya tidur di sini. Tanpa menunggu reaksi Cemara dan Gio, Azka langsung beranjak masuk kamar Gio. Cemara mau cegah, tapi Gio kasih isyarat biar aja. Cemara pun mengangguk sambil berbisik ke Gio, padahal mama mau beresin kamar tamu. Dia malah pakai kamar kamu. Gio jawab, udah biarin aja. Yang penting dia di sini. Cemara mengangguk lagi dan tanya, tapi kenapa dia langsung masuk kamar padahal mama mau omongin masalah Hendra. Ancamannya. Gio, cuman sampai besok. Mama cemas mikirinnya. Gio jawab, Ma, udahlah. Nggak usah bahas apa-apa. Semua sedang lelah hari ini, biarkan dulu. Biar dia istirahat di sini. Cemara pun kembali mengangguk. Sementara itu Naila dan Tere yang ada di depan kafe masih tegang mendengar suara keras tadi. Tere lalu tanya, suara apa itu, Nai? Apa ada orang di sini? Naila pun jadi mikir dan jawab, nggak ada sih Mbak. Ini kan udah tutup. Cuma ada aku sama Mbak Ter aja. Tapi, biar nggak penasaran, cek dulu kali. Ya, Naila pun lalu ambil tongkat panjang yang ada di samping meja kasir. Lalu melangkah pelan meniti tangga menuju rooftop. Tere pun jadi cemas dan bilang, Nai, nggak usahlah. Mending kita kabur aja. Cari bantuan. Namun Naila malah kasih isyarat ke Tere untuk diam. Naila pun lalu kembali menaiki satu persatu anak tangga. Tere pun jadi makin cemas. Sementara itu Naila akhirnya sampai di rooftop cafe. Naila pun lalu menatap sekitar sambil siap mengayunkan tongkat yang dipegangnya. Tak lama Naila melihat Kikan yang lagi terduduk sambil menangis sesenggukan. Naila kaget, langsung buang tongkat sambil bergegas mendekati Kikan. Mbak Kikan? Mbak kenapa? Kok masih ada di sini? Loh Mbak kenapa nangis? Kikan sambil terus menangis lalu jawab. Nai, Miko ngajuin cerai. Naila makin kaget. Mas Miko ngajuin cerai? Kikan mengangguk sambil jawab. Pasti ada perempuan lain, Nai. Aku yakin. Kalau enggak, ngapain juga dia minta cerai? Selama ini pernikahan kami juga baik-baik aja. Naila pun jadi heran. Sementara itu Gio dan Cemara duduk dengan wajah gelisah. Tak lama Azka yang sudah rapi keluar dari kamar sambil menyandang tas ranselnya. Gio dan Cemara pun jadi kaget. Cemara lalu tanya, Azka, kamu beneran mau pergi? Ini rumah kamu,
Aska. Bukannya lebih bagus kita tinggal satu rumah kamu, adikmu, sama mama. Namun Aska malah jawab. Saya nggak pernah bilang mau tinggal di sini. Hanya setuju menginap di sini. Aska pun lalu pergi. Sumaura dan Gio pun jadi bingung. Namun maaf ya guys. Ringkasan cerita cinta di dalam perjodohan Mince akhiri dulu sampai di sini. Gimana guys? Makin seru kan ceritanya? Mince tunggu komentarnya ya. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin, jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu sehat, selalu banyak duit, selalu terhindar dari orang-orang yang ingin berbuat jahat dan pastinya nggak akan ketinggalan update cerita cinta di dalam perjodohan. Bye!